Ini keywordnya kalau masuk ke Surya Mentaram. Sebenarnya cuma ini aja selesai. Hidup itu yang paling enak, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Ya, ini nanti yang jadi iklannya Salonpas itu kan, opo-opo pas, pingin opo pas, pingin itu pas. Jadi sebenarnya ini seolah-olah sederhana dan gampang. Cuma problemnya adalah banyak orang yang tidak ngerti takarannya sendiri. Sak butuhmu itu berapa sih pasnya? Sak perlumu itu berapa? Cukup bagimu itu berapa? Bener versimu itu seperti apa? Sak mestine yang seharusnya untukmu itu semacam apa? Sak penake yang enak bagimu itu apa? Itu yang seolah-olah ini gampang, tinggal dijalani saja. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti takarannya, bisa blunder, bisa kekurangan, bisa kelebihan. Misalnya seumur-umuran kamu ini, kira-kira seandainya dikasih uang, misalnya tak kasih, silahkan sebut jumlah uang yang kamu butuhkan. Itu kamu mesti ya kesusahan. Ya 1 bulan lah berapa butuhmu. Itu kan kamu ya pontang-panting sendiri ngitungnya. Biasanya kalau ada yang mau ngasih gratisan, buat tambah-tambahi. Ya kira-kira 5 juta lah Pak, mesti. Padahal mungkin 500 ribu kamu cukup sebulan. Atau jangan-jangan 100 ribu cukup. Ya, lo ya strateginya tuh ya. Ya cara paling gampang nyari pacar yang kaya. Ya apa-apa ditraktir kan. Oke, zaman saya dulu di pondok kadang-kadang baru tanggal 10 duitnya tinggal 20 ribu. Mesti nggak nyampe sampai akhir bulan. Strateginya gampang, karena di pondok tinggal mendekati teman-teman yang masak sendiri. Nah, kalau mendekati yang masak sendiri, seandainya masakannya mateng, masa nggak ditawani kan, mesti ditawani. Ya, nah itu strategi. Nah, coba kamu kalkulasi ya untuk hidupmu. Sak butuhe, sebenarnya kebutuhanmu itu berapa? Sak perlune, apa saja yang kamu anggap penting dalam hidupmu yang harus ada. Jangan kurang, jangan lebih. Secukupnya, apa-apa takarannya harus pas. Sak benere, sesuai yang bener, yang relevan, yang sesuai untuk hidupmu. Sak mestine dan sak penake, yang bikin kamu nyaman itu apa? Ngaji kayak gini, sak butuhe kira-kira 2 jam kayak gini kesuwen apa ndak? Nah, iya kamu enak, aku sing kesuwen. Ya, terus sak perlune, kan gitu, sak perlune aja. Filsafat itu ya kadang jelimet, kadang gampang, ya diambil aja seperlunya. Ya kan, saya ingat dulu waktu kajian yang filsafat Islam itu ada bagian-bagian pikirannya para filosof yang sudah ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu sudah ngapain itu dibahas jelimet itu, kan terus tak skip. Nggak usah paham itu juga nggak apa-apa. Diambil substansinya aja, nggak usah detail teorinya. Nah itu sak perlune. Karena kalau tak jelasin sampai detail masuk ke situ, pemahamanmu yang tadi mau paham nggak jadi paham, jadi kacau semua. Mending itu diloncati dulu. Harus ada strategi gitu, kalau nggak malah kacau. Nah itu sak perlune. Sak cukupe. Nah sesuai cukupnya itu berapa. Nggak usah panjang-panjang, kalau pendek cukup. Bikin makalah itu kalau 2 halaman idenya sudah terwakili, ya sudah, nggak usah dipaksa jadi 5. Kalau dipaksa biasanya terus kamu copy paste. Ya kan? Dan nggak nambah apa-apa, kadang malah nambah jelek. Saya
pernah lihat beberapa waktu keluar negeri itu beberapa proposal disertasi aja kadang cuma 3 lembar. 3 lembar, jadi nggak neko-neko pokoknya targetnya, penelitiannya apa, dasarnya apa, mau pakai metodologi dan pendekatan apa, cuma 3 lembar itu. Oh, kalau di sini langsung dikembalikan. Tapi di sana bisa, karena mungkin 3 lembar itu sudah proposal itu sebenarnya kan pingin janjane penelitianmu maunya kayak gimana sih, kan cuma itu. Kadang-kadang kan kamu ada proposal sampai 50-60 halaman. Lah itu ya sudah jadi tulisan, ngapain dibikin? Itu bukan proposal kalau saya, ya itu wis dadi skripsi, sudah jadi tesis itu segitu. Mesti lebih banyak basa-basinya daripada intinya. Ya kan? Jadi ya banyak basa-basinya itu orang yang ndak paham, ndak ngerti kamu nulis apa. Orang yang paham teorinya komentarnya mesti cuma satu, wis tahu. Ya kan, wis tahu itu mana yang baru. Kamu cuma ngutip sana ngutip sini, bikin tesis apa bikin clipping. Jadi hidup itu sak cukupe, sak benere, sesuai apa yang kamu yakini benar, ya di situ kamu hidup. Kalau enggak akan jadi masalah. Dosisnya harus pas, 3 kali sehari apa 3 hari sekali, kan harus pas. Kalau kebalik ciloko. Sak mestinya dan sak penake, mana yang bikin nyaman. Ini rumus. Jadi hidup itu ya sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. 6 sak, 6 S. Oke, ini rumusnya katanya Surya Mentara. Terus dari situlah nanti Surya Mentara mikir ukuran-ukuran tadi, takaran-takaran tadi. Kalau dalam bahasa ilmiah, gayanya Surya Mentara itu gaya reflektif. Jadi refleksi itu tidak sekedar mikir pakai akal. Refleksi itu kayak kontemplasi. Kalau dalam Islam muhasabah. Muhasabah itu tidak sekedar pakai akal, pakai rasa, pakai intuisi, pakai imajinasi juga main. Dan gayanya Surya Mentara itu kalau bahasa filsafat namanya rasionalitas yang reflektif. Beda sama Barat. Kadang-kadang beberapa filosof Barat itu ketika ngomong rasionalitas, rasionalitasnya biasanya rasionalitas yang egoistik. Rasionalitas yang hanya akal saja, dan kalau itu akal saja biasanya cari menangnya sendiri. Pikiranku lebih benar daripada pikirannya orang lain. Itu biasanya rasionalitas yang egoistik. Hari ini hampir semua pemikir, apalagi yang tampil di TV atau nulis di internet, itu gayanya biasanya rasional, cuma egois. Karena waktu mikir yang terlibat hanya akal. Kalau akal itu kan satu-satunya jalannya biasanya pakai logika. Dan kalau logika itu biasanya hitam putih. Setengah lebih kecil dari satu, satu lebih kecil dari 2. Itu kan logika. Jadi kalau orang hanya pakai akal, hasilnya ya memang aku yang benar, yang lain mesti salah. Karena kalau ada yang ngomong beda dari setengah lebih kecil dari 1, dia pasti salah. Di situ kuncinya. Bukan berarti setengah lebih kecil dari 1 itu ada salahnya, cuma itu hanya pakai akal saja. Kalau pakai rasa, kadang lihat konteks, itu bisa jadi setengah nggak lebih kecil daripada 1. Itu kan kayak ceritanya Konfusius sama muridnya yang dulu pernah tak ceritain waktu sesinya Konfusius itu kan. Jadi suatu ketika ada pedagang yang debat sama muridnya Konfusius. Katanya pedagang itu 3 kali 7 itu 20,
Katanya muridnya Konfusius, lu sampean kok bodoh, mana SD kelas berapa, nggak ngerti. 3 kali 7 itu ya 21. Tapi yang ndak 3 kali 7 itu 27. 27. Gegeran lama terus, udahlah, ditanyain gurumu aja, Konfusius. Dia mesti jawabnya 27. Taruhan ya. Kita, kalau kamu benar, penggal kepalaku. Cuma kalau aku yang benar, kamu tak cambuk 10 kali. Wis, karena dia yakin banget nek bener kan. Akhirnya begitu ketemu Konfusius, ditanya, guru, berapa 3 kali 7? Jawabannya Konfusius, ya 3 kali 7 ya 27. Iya wis. Pusing muridnya iki, guru stres iki. Kemarin bilangnya 21, sekarang bilangnya 27. Terus akhirnya kan seneng itu yang pedagang. Bener toh 27, kamu ndak kayak gurumu sih. Akhirnya sudah, kamu dicambuk 10 kali. Dicambuklah dia 10 kali. Setelah pedagangnya pergi, terus tanya, guru, sampean ini gimana? Tuh anak kecil aja bilangnya 21. Katanya gurunya, yo biar aja, mending aku ngomong 27 keliru dan nyawanya selamat, daripada aku ngomong 21 dia salah, kita kehilangan 1 nyawa. Jadi itu rasionalitas yang reflektif. Nggak cuma lihat mana benar mana salah secara akalnya, cuma situasinya. Lah taruhannya nggak imbang, satu tukar kepala, satu cuma cambuk 10 kali. Ya kan? Itu namanya mikir, pakai rasa, pakai imajinasi, harus main. Hidup itu kalau versinya Surya Mentaram, ya rasionalitasnya nggak boleh rasionalitas logis, rasionalitas egois. Kalau hanya itu, hasilnya mesti konflik. Orang merasa benernya sendiri masing-masing. Jadi rasionalitas reflektif, dan kalau memang masih mungkin naik kelas 1 level, rasionalitas akomodatif. Rasionalitas akomodatif itu ya mikir, nyari bener semua fakultas pemikiran, fakultas caramu bisa menangkap pengetahuan, baik intuisi, naluri digunakan. Setelah itu dibuka, tidak kaku, akomodatif. Kalau ada orang punya pandangan berbeda, kalau ada orang punya versi sendiri, ya monggo, kita bisa nerima. Nah, itu namanya rasionalitas akomodatif. Jadi ada rasionalitas egois, kalau bisa naiklah kelas jadi rasionalitas reflektif. Kalau mungkin naiklah 1 step lagi ke rasionalitas yang akomodatif. Jadi nggak sekedar nyari kebenaran, tapi juga bisa menerima apapun kebenaran yang ditemukan orang lain. Nggak sekedar merasa benernya sendiri pakai akal, tapi juga ngejar kebenaran pakai variabel yang lain. Mungkin pakai naluri, pakai intuisi. Pakai naluri itu misalnya, kok tiba-tiba ibumu dari kampung nelpon, aku kok ketok-ketok awakmu terus yo, jangan-jangan sedang sakit. Itu mungkin kamu jawab, ala ibu itu nggak rasional, nggak masuk akal. Kan mesti gitu kan. Yo itu naluriah namanya. Jadi perasaannya seorang ibu. Jadi rasionalitas itu harus perhatikan level-levelnya. Yo rasionalitas yang egoistik tadi kadang-kadang juga untuk hal tertentu ya dipakai. Cuma nggak selalu. Setelah dari egoistik harus naik ke reflektif. Misalnya tehnya panas. Kalau rasionalitas yang egoistik kan tiba-tiba tak omong, teh panas man.
Tapi kalau rasionalitas yang reflektif, dipikir sih, ini sudah capek-capek dibikini, ini sudah capek-capek masak, ya kok gitu, apa ya tiba-tiba harus ngomong gitu, ya apa nanti-nanti lah. Nah, itu reflektif. Ya tak omongi tapi nggak sekarang, atau ngomongin nyindir-nyindir dikit lah, nggak ada. Nah, itu reflektif. Kalau akomodatif, sudahlah nggak usah ngomong. Tiap orang kan takarannya beda-beda. Mungkin dia mikirnya ngajine 2 jam, kalau dikasih yang dingin nanti sampai akhir jadinya tambah dingin. Wah, itu akomodatif. Kamu bisa nangkep apa yang dia mau. Nah, itu levelnya semacam itu. Oke, jadi Surya Mentaram dia ada di level rasionalitas reflektif ketika dia ngomong tentang kebahagiaan. Karena dia masih nyampe ke kebahagiaan individu, meskipun nanti di ujung dia masuk ke rasionalitas yang akomodatif, memahami semua orang yang lain sesuai dia memahami dirinya sendiri. Nanti Surya Mentaram ini merasa tercerahkan, menemukan. Jadi ceritanya satu ketika dia sedang tidur sama istrinya sendiri, sama istrinya orang lain. Jadi tiba-tiba terus dia bangun. Ketemu sekarang. Bertahun-tahun sejak umur 18 tahun gelisah nyari manusia. Ternyata ketemu sekarang. Istrinya kan cuma bengong aja, iki wong iki waras apa ndak. Jadi tiba-tiba ngomong sendiri, tidak sendiri, ketemu sekarang. Terus istrinya tanya, "Lho ketemu itu ndi?" Terus saiki menungsone. Ya iki menungsone itu. Ya Surya Mentaram yang tiap hari gelisah, tiap hari sumpek, tiap hari nyari menungso. Ya dialah sendiri manusia itu. Jadi itu persis kayak René Descartes yang aku itu ada apa enggak sih? Akhirnya ketemunya kan dirinya sendiri. Ada, ya aku ini. Loh, buktinya ada aku apa? Ya yang mikir aku itu ada apa tidak tadi. Berarti apa? Ada yang mikir. Kalau ada yang mikir berarti kan ada buktinya. Aku ada, yaitu yang mikir tadi, yang sedang meragukan tadi. Nah, mirip itu Surya Mentaram merasa, ya yang gelisah tadi, yang tiap hari nyari jawaban, yang tiap hari sumpek tadi, itulah dia manusia. Cuma tidak kayak Descartes, dia terus loncat ke ranah spiritual bahwa untuk memahami diri, untuk nemu orang, maka orang harus bisa ambil jarak dan lihatlah dirimu sendiri. Jadi kayak keluarkan dirimu dari dirimu, terus tolehlah lihat dirimu sendiri. Di situ kamu akan ngerti siapa dirimu. Di situ kamu akan ketemu pengetahuan sejati, ketemu manusia. Selama ini tidak ketemu manusia karena jadi satu, terlibat. Kamu tidak ngambil jarak. Ilmu itu bisa dipahami kalau ada jarak. Sesuatu itu bisa diketahui kalau ada jaraknya. Termasuk tentang diri. Muhasabah itu kan kamu agak misah dari dirimu, terus mikir, ngapain tadi aku ya? Seharian ini apa yang sudah aku lakukan? Itu kan muhasabah. Itu kan namanya ngambil jarak. Di situ kamu ketemu dirimu. Ya kalau kamu wajahmu nempel di tembok itu, kamu tidak akan ngerti tembok itu warnanya hijau mateng apa hijau muda. Nggak jelas. Kalau sama pacarmu sedang nempel itu nggak jelas, cakep apa jelek sama saja. Iya kan, cakep itu kelihatan kalau ada jarak. Ya paling tidak dikit-dikit lah. Kalau nempel itu tidak penting lagi sudah. Cantik apa tidak cantik, wis padha wae. Iya kan, logikanya begitu. Nek contohnya Runo kamu cepat paham ya. Ya, dikasih contoh yang lain-lain kamu suwi nangkepnya. Jadi aku ngerti dirimu cakep apa ndak kan ada jarak. Nek aku nempel di situ, ndak, yang nyampur di situ juga ndak bisa ngawasi satu-satu wajah temenmu kayak apa. Dan dia ketemulah kemudian bisa, ternyata aku bisa kenal diriku setelah melakukan